Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'an awliyal kamil musyrik ila al-mawti wa ba'da masyhurul muslimin wa صاحب هذا الكتاب ومن شرعه ولكل نية صالحة على ولو سلف الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه من بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa beribadah, nikmat ada di masjid, nikmat diberikan kesempatan untuk ada di majelis ilmu. Tentu ini bukan kebetulan, ini adalah rangkaian dari rangkaian pertolongan Allah yang layak terus kemudian kita syukuri biqaulina dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan dari pembahasan yang telah lalu. Pada pembahasan yang telah lalu adalah fi talabi ridhallah, mencari keridhaan Allah. Berikutnya masih agak ada kemiripan. Ini adalah faslun fi syirahis sadri. Pasal ini menerangkan terkait lapang dada. Agak ada mirip-miripnya sama ridha, tapi dibikin berbeda sini. Untuk memulainya saya akan kisahkan yang terdapat kitab namanya Wasiyatul Auliya
ada seorang fulan, dia itu sakit. Ini kan kita ceritanya agak di pekan-pekan yang lalu kita telah membahas terkait masalah sabar, terus kemudian ridho. Nah, hari ini ridho, di bawahnya ada insyirahus sadri, lapang dada. Ya agak ada kemiripan. Kalau ridho itu pokoknya marem, kalau lapang dada itu lego, ya sama hampir-mirip. Tapi di sini dibedakan. Kisahnya ada seorang fulan, beliau ini sakit. Kemudian datang kepada tabib, kepada dokter kalau sekarang. Namun dokternya itu terlalu padat sehingga sakitnya itu semakin sakit. Selogikane kaya nek jenengan nek zaman sekarang sudah sakit luar biasa, tidak segera dapat kamar, terus kemudian dokternya masih ngantri, sirahnya selak kremut-kremut, ya, kurang lebih begitu. Nah, badannya selak menggigil dan sebagainya. Akhirnya kemudian tambah sakit kan. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana cara melipat gandakan sakit, caranya ya berontak. Ya, nek gelem insyirahus sadri, lapang dada, apakah kemudian jadi sembuh? Ya enggak juga, tapi setidaknya bisa diberikan enteng. Soro jenengan pilek berontak tetap pilek lego ya tetap pilek. Mung bentane nek sing pilek lego karo digawa zikir lumayan lah bisa merem. Lah nek sing karo berontak saged merem mboten saged. Berarti tetap insyirahus sadri, lapang dada itu menjadi bagian dari Allah menolong seorang hamba. Ini sama, karena ngantri terlalu lama sehingga sakitnya itu semakin terasa sakit. Pemene ana sing kene sing ngantri suwi ujug-ujug ana sing tumul nang ngarep tambah jengkel. Kemudian dia dengan rasa yang sangat menggerutu, berontak, jengkel luar biasa. Ini dia pulang sambil tanya, ada dokter yang lain lagi atau tidak? Tanya pada keluarganya, ada. Datang lagi. Begitu datang, nah ini rada mending, sing ngantri sedikit. Begitu masuk di ruang depan atau ya ruang tamu tabib tersebut, ya dulu masih tabib itu kisah zaman dulu di kitab Wasiatul Auliya. Itu tertulis begini bahasa, Anna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaqul, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkata, Innal marada ala thalathati aqsamin. Sakit itu terbagi menjadi 3. Sakit terbagi menjadi benar. Yang pertama adalah sakit sebagai hukuman. Yang nomor 2 sakit sebagai kafarah. Kafarah niku napa? Penghapus dosa. Yang nomor 3 adalah sakit sebagai kasih sayang Allah menaikkan derajat. Hamba tersebut dipilih oleh Allah untuk dinaikkan derajat. Siapa itu orang yang sakit? Yang sakitnya itu adalah hukuman dari Allah. Sampingnya tertulis
sakit itu akan jadi hukuman bila orangnya itu berontak, marah, jengkel, ora trimo, mulai bahasa Indonesia ini, ngondok, grundel dan sebagainya. Nomor 2, sakit sebagai kafarah, penghapus dosa, adalah sakitnya seseorang yang dia mau bersabar atas ketentuan Allah. Orang itu kalau tiba-tiba sakit itu kan seluruh jadwal langsung berubah, betul gitu? Seluruh kondisi langsung berubah. Wah, untuk kemudian sabar itu kan mboten gampang. Sakit yang sebagai kafarah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tertulis di papan ruang tamunya tabib tersebut. Terus kemudian sakit yang nomor 3 adalah sakit yang itu menjadi cara Allah mengangkat derajat, cara Allah menyayangi seorang hambanya. Kapan? Finsirahis sadri wal ridha, ketika sakit bagi orang yang hatinya itu bisa lapang dada dan ridha. Wa hadhihi ibarah, dan adanya maklumat ini adalah pengobatan pertama. Terus dia dilihat tulisan yang paling atas. Oh iya, tulisannya ke judulnya, ada judulnya, pengobatan pertama. Jadi obat pertama orang yang sedang sakit itu sebelum menemui dokter kon mau tulisan niku bahwa sakit itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama sakit sebagai hukuman. Nek wonge napa? Ngeyel, berontak, jengkel, gondung, ngamuk. Niku berarti sakitnya sebagai apa? Hukuman. Wis tiwas ngamuk, tambah loro, hukuman meneh. Rugi mboten? Rugi sangat. Nomor 2, sakit sebagai kafarah, penghapus dosa. Nek orangnya napa? Sabar. Nomor 3, sebagai cara Allah mengangkat derajat, cara Allah memilih pada hamba-hamba yang disayang. Bagi siapa? Bagi orang yang mau insyirahus sadri, lapang dada, wal ridha dan ridha. Jadi ketentuan ini adalah pengobatan pertama. Kon milih sing ndi? Nek cara jenengan milih sing pundi? Di nomor 3. Begitu seperti itu kon nang awak ditulis dalam kitab Wasiatul Aulia itu, di badan orang tersebut itu, masya Allah, dia datang dalam kondisi seperti diremek-remek awake. Baca tulisan itu kayak mak les atau los, nyes, iya ya, ya mislah. Nah ngono aku, alhamdulillah diangkat derajat, disayang oleh Allah. Lebih mana, wis ora ono pilihan, alhamdulillah. Akhirnya dia seperti itu. Kemudian datang jadwalnya, dia harus menghadap kepada dokter. Pada saat sebelum masuk ke ruang tengah dia masih merengut, tapi setelah membaca tulisan itu gelem-gelem guyu. Begitu nemui dokter, kondisi wis guyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya terima dengan lapang dada. Sudah mulai sembuh? Iya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Saya baca kitab itu sambil guyang-guyu. Oh iya ya. Ini adalah pengobatan apa? Pertama. Ternyata ada yang lebih luar biasa lagi perkataan dokter ini atau tabib kalau zaman dulu. Sebelum diperiksa, ini fulan bertanya, "Hei tabib, tadi saya membaca pengobatan pertama. Tadinya saya berangkat dari rumah itu seperti dalam kondisi orang dihimpit oleh tanah yang sangat sakit berat luar biasa. Begitu saya membaca pengobatan pertama, ini rasanya maknyes, los, plong. Kok bisa ya seperti itu?" Kata sang dokter, "Saya ini sudah tua, jadi dokter sudah lama, jadi tabib ini saya sudah lama. Saya sudah belajar fil Misra, di Mesir, wa fi ghairihi, dan di negara-negara yang lain." Nah, kisahnya ada di Mesir dan di negara-negara yang lain. "Saya belajar ilmu kedokteran yang menghabiskan umurku dan menangani pasien yang menghabiskan pula umurku. Ternyata kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang saya lakukan ini, dari keilmuan yang menghabiskan umurku ini, dari keilmuan tabib, keilmuan kedokteran ini, hanya menduduki 10%. Pinten? 10%. Lalu yang 90 apa ini? Tabib, dok?" Beliau menjawab, "Yang 90% ada pada orang yang sakit, akankah dia ingat atau tidak ingat kepada Allah. Lapang dada terhadap Allah atau tidak lapang dada terhadap Allah, ini menduduki kesembuhan berapa persen? 90%. Wah, tambah sehat aku dong ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Maka ini bab namanya insyirahus sadri, lapang dada. Berarti ngaji kados niki penting napa mboten niki? Penting. Nah, mboten kados niki ya kadang awan niki meh ngamor, meh nesu. Alhamdulillah ini jadi jelas. Jadi orang berlapang dada akan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sesuatu yang sangat penting kali. Kalau yang tertulis di kitab tersebut memang sakitnya sakit fisik, Pak, yang dimaksud. Tapi kalau kita kiaskan, sebenarnya kan yang namanya sakit bukan hanya sakit fisik. Ada sakit mumet, ada enggak? Ada namanya sakit mumet. Sama aja nih. Itu pun pilihannya ada berapa? 3. Pengen dengan mumet itu, mumet sebagai apa yang pertama tadi? Hukuman. Nek wonge berontak, ngrundel. Nomor 2, mumet sebagai apa? Kafaroh, penebus dosa. Kalau orangnya sabar. Nomor 3, mumet itu sebagai apa? Cara Allah mengangkat derajat, cara Allah memilih kepada hamba yang Allah sayangi, kepada hamba yang Allah pilih. Ketika orangnya apa? Lapang dada, insyirahus sadri waridho. Masya Allah. Demikian pula dengan sulitnya mendidik keluarga, sulitnya mendidik anak. Kula niku wau dalu terus karanten meh ngaji niku kan kula tak sempet-sempet ke maca, gek terus maca
belum bacaan niku anak niku rewel sampai jam tengah malam rewel. Rasanya nang ati terus sudah mulai merem gitu, sudah anak merem saya baru bisa baca kitab. Lah toh disindir, lah toh. Ya wis, memang kita itu harus insyirahus sadri, lapang dada kepada Allah, kepada ketentuan-ketentuan Allah, kepada aturan-aturan Allah. Di sini ada insyirahus sadri lidinillah, lapang dada terhadap agama Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Di bawahnya ada bab insyirahus sadri lirisalatillah, terhadap risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena setiap bentuk kesulitan, hal berat ini berlaku 3 hal tersebut. Berlaku. Contoh, kalau dalam urusan angel ini di anak, ya berlaku seperti itu. Dalam bagaimana mensikapi duwe kanca sing ora gelem ngalahan, hawane menangan terus, ya berlaku seperti ini. Wong ya kenyataannya di muka bumi ini hidup miliatan orang kok dadak dikenalke karo aku wong sing jengkeli iki ora mungkin orang nggo hikmah. Leres napa mboten? Ya kan? Kadang-kadang urusan sehat, kesehatan sudah beres, ganti urusan rumah tangga. Rumah tangga beres, rezeki beres, ganti kok yang dilelah dikenalke karo Gusti Allah. Wong kok yang dilalah ya Allah. Nek bahasa Indonesia ini dereng ketemu. Sing wis ketemu bahasa Inggris the gapleni bahasa Inggris. Lah yang seperti itu apabila kita ini mau insyirahus sadri, menerima dengan lapang dada, Allah takdirkan kita bertemu, Allah takdirkan diperkenalkan, Allah takdirkan dan sebagainya, itu tidak mungkin tidak ada hikmah. Ya, tidak mungkin tidak ada hikmah. Angele menyikapi menantu, angele menyikapi ini itu dan sebagainya, yes, pilihannya tadi itu. Mau itu jadi hukuman, mau itu jadi napa? Kafarah, mau itu jadi napa? Yang terakhir ya mengangkat derajat, monggo nih benar-benar pilihan. Akhirnya saya pun sama ya Allah, anak saya sing pertama niku koyo angel teman dan sebenarnya sudahlah muga-muga iki ngangkat derajate wong tuwa. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sebagainya itu salat mangkat, sing iki kok ora mangkat-mangkat ya sudah. Barangkali sing nambahi ganjaran sing iki. Mungkin sallallahu alaihi wasallam. Pokok setiap kekurangan yang satu pasti akan menjadi kelebihan yang satunya. Dindi kok ada temen sing dia itu memancing kesabaran, maka pasti temen yang satunya itu akan memproduksi kesabaran. Kan ngoten to? Logika simpelnya, kapan kita akan insyirahus sadri, memiliki lapang dada, kalau tidak teruji dengan hal-hal itu semua. Tenggene kitab Sirah Ibnu Hisham itu ada cara pandang melihat sirah nabawi dengan cara pandang yang sangat bagus. Kita tahu Rasulullah SAW itu hidupnya itu kan masya Allah, yo diarani wong edan, diarani penyihir, disebut sebagai orang yang
nggak waras, berusaha berulang kali mau dibunuh, dianiaya dan sebagainya, tapi kenyataannya Rasulullah SAW itu luar biasa, malah dongak ke api dan sebagainya. Nah, kalau orang hanya membaca kitab sirah, apalagi sekali dua kali mendengarkan, kadang-kadang salah menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Berarti nek Kanjeng Nabi diloroni tenan karo wong kafir, dhewe iki kudune ya ora kena trimo dan sebagainya. Ya, itu kesimpulan. Jadi akhirnya orang belajar sirah yang diwariskan bukan hikmah, tapi mewarisi kebencian. Padahal ngeten, Pak. Kula tak tanglet kalih panjenengan, silahkan jawab. Kalau ada orang angkat besi atau apa itu, hebel apa namanya? Barbel kok hebel, hebel kan bata ringan. Barbel nggih, barbel. Dia bisa mengangkat sekian kilo atau ton upane. Diangkat itu, wah paling besar. Saya tak tanya sama panjenengan, yang layak dikagumi itu barbelnya atau orangnya? Sing pundi? Kalau kita kagum, wesine tenan ya apik, abot, atau orangnya yang hebat? Sing pundi? Orangnya kan? Pun paham dugi mriki? Paham napa dereng? Jadi adanya Rasulullah dicaci, dimaki, diusahakan dibunuh, didolimi itu dan sebagainya, itu kan sebuah beban yang Allah kasihkan kepada Rasulullah untuk menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah. Understand? Bukan betapa jahatnya orang kafir, tapi betapa hebatnya Rasulullah yang bisa insyirahus sadri. Pun paham betul ini. Kalau yang kita lihat orang kafirnya, ya kalau kemudian kita ajarkan kepada anak-anak TK kita, ya nanti jatuhnya mewariskan kebencian dan dendam. Tapi yang kita kagumi kan bukan itu. Titik fokus kita itu pada hebatnya Rasul. Wis di ngono disebut elek berulang kali, mencoba berulang kali dibunuh dan sebagainya. Lu kok tetap Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Maka titik fokus kita itu pada jahatnya orang kafir atau pada hebatnya Kanjeng Nabi? Sing pundi? Hebatnya Kanjeng Nabi. Titik fokus kita itu pada dolime wong sing mungsuhi Rasulullah atau kepada sabarnya, ridhonya, insyirahus sadri, lapang dadanya Rasulullah. Titik fokus kita kemana? Ke Rasulullah atau yang memungsuhi? Ke Rasulullah dong. Cepat deh. Ini persis seperti orang ngangkat hebel mana itu? Barbel ngangkat barbel yang berat, yang kita kagumi itu barbelnya atau orangnya yang kuat ngangkat? Orangnya yang kuat ngangkat. Oh, nggak tahu kok orang hari ini kalau baca sirah kok salah mengambil kesimpulan loh. Kajine sapa ndi ya Allah? Padahal kan jelas. Ini biar kita semakin mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di ngono ke lho tetep ndongake api. Ya bener kalau Rasulullah itu makin tinggi derajatnya, makin tinggi derajatnya, makin tinggi derajatnya. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling bisa insyirahus sadri, lapang dada terhadap kejadian apapun, Rasulullah. Karena beliau rahmatan lil, ada visi besar untuk menjadi kasih sayang seluruh umat. Nek perlu seluruh ya, manusia itu dalam semangatnya Rasulullah itu semuanya masuk surga. Sampai beliau itu dalam rangka kepingin umat ini selamat kabeh, sujud sing pol dahulu, sujud yang lama Bang. Nah itulah kehebatan.
titik fokus kita kepada Rasulullah. Kalau jahatnya orang yang mendolimi beliau, ya ini kan bagaikan barbel tadi itu tuh menunjukkan untuk menjadi tolak ukur betapa hebatnya, sabarnya, lapang dadanya Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema. Jadi besok nih ngaji ini janjane ngaji ini berat apa ringan atau ini? Ringan atau berat? Bu, ringan atau berat? Ringan ya. Ringan. Sing berat apa nih? Praktek kandhani yo. Tapi ngaji berat mempraktekkan itu penting. Kersane nopo? Kersane kita itu melibatkan Allah yang Maha Kuasa. Karena setiap praktek dalam ilmu, ya, praktek dalam ketaatan menggunakan ilmu itu pasti butuh pertolongan Allah. Itulah kenapa nek dong pas azan niko, ketika muadzin itu Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hayya 'alas shalah, ayo kita salat, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan daya upaya aku untuk tetap bisa sholat kecuali kalau Engkau tolong ya Allah, Engkau tolong ya Allah. Kaki rame topone ya Allah. Maka setiap mengikuti perintah, mengikuti ilmu-ilmu di dalam Islam itu butuh pertolongan, sehingga berat itu perkara wajar biar kita memohon pertolongan. Nek rumangsa enteng gampang ngamalke semono malah bahaya, nanti tidak ngelibatke Gusti, malah ora ditulungi malah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun Bapak-bapak rahimakumullah, ini bab insyirahus sadri itu tidak terlalu banyak, tapi ya saya cukupkan, mungkin saya belum baca ayatnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Qala aidan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Pokoknya ada lapang dada kepada Allah, kepada risalah yang Rasulullah bawa, kepada ketaatan agama Islam, itu harus ada lapang dada. Jadi lapang dada ini ada dua, ketentuan Allah berupa takdir sama ketentuan Allah berupa syariat. Karena setiap ketentuan Allah ini kalau pisau analisanya cuman akal toh mesti tabrakan, ngeten. Pisau analisanya akal toh contohnya ngeten. Orang sholat malam dipikir secara akal niki jan ngangel-angel urip gitu, ngangel-angel urip wong wayah turu dada tangi. Tapi kalau itu pakai pemahaman wahyu, pemahaman Islam, risalah dari Allah yang dibawa Rasulullah, sholat malam niku ngendeng-ngendeng urip. Setelah ngoten niki. Sedekah. Didit 200.000, sing 1.000 uga sedekah. Niki nek nganggo akal nalar niku jan dari kiri nggih. Wong 200 gak ada. Niku kan mengurangi harta. Betul? Tapi kalau kita pakai tadi insyirahus sadri,
lapang dada. Ini adalah perintahnya Allah. Mana koso min malin, bal yazdad au kama qol. Tidak ada yang namanya orang bersedekah kok berkurang, justru semakin bertambah. Lah orang yang mau lapang dada terhadap ketentuan Allah, tadi saya sampaikan ya, ketentuan Allah ada dua. Yang pertama bersifat kejadian, ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada musibah dan sebagainya. Yang nomor dua bersifat tata aturan. Dan tata aturan itu butuh insyirahus sadri, lapang dada. Contoh masih di dalam hadis yang sama lanjutan mana koso tadi itu. Orang itu nek njaluk ngapura dhisik, ya, munduk njaluk ngapura dhisik. Ini kalau secara akal kan bikin gengsi, gitu bener. Membuat apa? Gengsi. Wah, aku njaluk ngapura dhisik, mau ngapura salah kok. Kono sing salah. Gengsi kan? Tapi kalau menggunakan wahyu, ya, menggunakan tata aturan Islam, masih kelanjutan hadis tadi itu, menggunakan risalah Rasulullah, orang yang pertama kali meminta maaf itu justru tidak akan mengurangi apapun, kecuali justru tambah munggah derajatnya. Ada orang neng-nengan telung dino, saya tanya, siapa yang paling secara akal itu gengsi sing njaluk ngapura dhisik. Tapi secara iman justru derajatnya sing paling iki nang ati serta ganjel iki. Usah siapa sing paling ngapura dhisik. Maka iso setelah ya Allah. Terus lagi man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu. Orang yang tawadhu, ya, secara akal kan orang rendah hati, rendah diri kan yo dadi nangisor toh, tapi secara risalah justru orangnya naik derajat. Dan masih banyak sekali contohnya. Sehingga untuk insyirahus sadri, lapang dada lidinillahi ta'ala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, wa lirisalatillah, dan risalah yang Allah berikan kepada Rasulullah, butuh yang namanya lapang dada. Ya, lapang dada, singkat, longgar, insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bon. Wa qala Allah Ta'ala aidan alam nashrah laka sadrak ila akhir. Nah, bon, ini kayaknya ngaji hari ini tidak terlalu panjang ini. Memang babnya pendek. Di cara cah sekolah balik gasik niku alhamdulillahirabbil alamin. Ini mau pulang gasik, aku ada pertanyaan nih. Pulang gasik ya. Ibu ada pertanyaan, Bu? Tidak ada, nanti malah ada pertanyaan dari saya, ini ujian ini. Ya Allah. Jadi mulai hari ini ya kita terapkan dalam sesuatu yang kecil-kecil, ya. Masya Allah, luar biasa. Orang golek rezeki halal itu juga butuh insyirahus sadri, gitu, lapang dada. Ya Allah, yang boten berat. Maka banyak sekali cara Rasulullah SAW membuat umatnya itu agar berlapang dada. Ada orang itu dia puyeng golek rezeki halal mugabe keluargane sampai malam itu sulit tidur. Niki lho Bu,
Jenengan tak ceritani bapak-bapak ini nek mikir rezeki gawe keluarga wangsul-wangsul kok mboten beto arta niku rasane tertekan banget. Mosok ora nggawa duit ya tertekan. Kadang-kadang bengi nek ngesuk dikabari meh bayar iki ketrak-ketrik. Niku kata Rasulullah, bata maghfuran lahu. Malam itu orang tersebut adalah menjadi malam ampunan. Lega. Kan banyak sekali, Masya Allah. Gitu. Apalagi itu nek jenengan sih kata sih ibu-ibu teng mriki kan pun solihah sedanten lah ya. Amin Allahumma. Wajah-wajah 5 juz napa pinten juz, Bu? Tapi mungkin mantu-mantune jenengan sing ijik nem-nem iku kadang-kadang nek pas hamil, menyusui dan sebagainya, ngurung tetap karo disambi nyambut gawe. Wah, Masya Allah. Niku kalau tidak ada insirahus sadri niku hawane meh bandingi apa-apa. Betul lho, betul. Meh bandingi. Tapi harus insirahus sadri. Itulah kenapa orang yang lagi hamil itu Masya Allah pahala itu sejak mulai kehamilan, kecil, besar, sampai lahiran, menyusui itu Masya Allah. Kalau mau mati-mati ini jangan mati syahid gitu mungkin luar biasa. Ya, itu dalam rangka seperti apa rahasia-rahasia itu oleh Rasulullah diungkapkan dalam rangka insyirahus sadri, biar kita ini lapang dada. Ya, lapang dada. Maka untuk mantu-mantu panjenengan monggo sing atau putra-putri ini panjenengan sing ngadi bayi awal-awal nikah itu perlu. Belum lagi nanti mendidik anak, ya Allah, anak telu perempuan semua. Ini jarine Kanjeng Nabi dakhalal jannah, lebih surga. Ayo memang gitu. Niki nek calanan anak kula calanan jewer ora masalah mendeles. Lah nek sing wedok sentak sithik niku jan lara atine tekan go sore kok. Lah kok sampai besar menjadi anak yang sholihah, menjadi anak yang berbakti. Masya Allah, wong tuane jan surga tenan niku. Masyaallah. Shallallahu alaihi Muhammad. Lah mengetahui yang seperti ini kersane napa? Insyirahus sadri, lapang dada. Sebelum ngadepi pun disiapke atine. Ya Allah. Ibu-ibu, saya sih memang menjadi seorang ibu sampai. Tapi pada saat suami itu satu ketika kok butuh apa tuh Pak Ustadz? Sudah saya ceritake. Niku Masya Allah ganjarannya pol gede ini. Sampai digambarkan nek ora gelem utawa nunda-nunda niku dilaknat karo malaikat kan ngoten. Lah kersane pen lega niku dieling-eling niki pol gede iki ganjarane Masya Allah. Ya Allah, malahan kalau seorang wanita itu janane paling gurih niku surga niku. Asli jan paling gurih. Lah wong ora ngopo-ngopo kok mboten usah nambahi amal-amal sing aneh-aneh. Amalannya itu cuma 4 dan 4 itu wajib semua, nggak ada tambahan apa-apa. Lu kok bisa masuk surga melalui pintu manapun yang diingini. Oh, coba. Idza sholatil mar'atu khamsaha, dia ana wong wedok salat 5 waktu. Saya tanya, salat 5 waktu niku pas sebelum nikah kan ya tetap wajib, gitu. Setelah menikah ya tetap wajib. Enggak ada tambahan apa-apa. Cuman melanjutkan perkara yang wajib. Sing kabeh wong kaum muslimin wal muslimat ya nglakoni. Wasomat syahroha, puasa Ramadan. Betul sana nambahi sing aneh sebagai seorang wanita niku nek kepengin mlebu surga ora nambah sing aneh pun to. Sing wajib-wajib to. Somat syahroha, puasa Ramadan. Puasa Ramadan bagi orang yang belum nikah wajib enggak? Wajib. Setelah menikah kan tinggal ngelanjutin. Orang boten usah nganggo tenaga baru utawa semangat baru boten wis niku tok. Terus nomor 3 wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan.
Menjaga kehormatan sebelum menikah, wajib menjaga. Setelah menikah, ya tinggal melanjutkan. Artinya ini bukan tambahan apa-apa, ini biasa, perkara biasa. Paling tambahan yang nomor 4, wa ta'at zaujah, gelem taat karo sing lanang. Ingat, sing jenengane perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi, nek diwaca nganggo akal, jawabane gengsi. Nggih mboten? Jawabane berontak. Nggih mboten? Maka butuh insyirahus sadri, lapang dada. Ternyata hanya dengan melakukan 4 hal ini dan ini semuanya wajib, maka udkhulil jannah. Silahkan wahai wanita masuk surga itu, para niku ibu-ibu, mbak-mbak, ya, istri dan sebagainya, masuk surga melalui pintu manapun yang diingini. Pemene ana jendelane lewat jendela monggo. Saking-sakingnya agar kita ini insyirahus sadri, memiliki lapang dada saat melakukan agama Islam. Maka bab di sini faslun fi insyirahus sadri lidinillahi ta'ala ayil Islam. Benar, ora sida mulih gasik. Ini ngoten. Masyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikat tawwabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah memiliki hati yang lapang terhadap kejadian-kejadian yang Kau pilihkan, memilih hati yang lapang terhadap tata aturan yang Kau syariatkan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika syakirin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami semua ya Allah wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, wa auladina, putra-putri kami ya Allah, wa walidina, orang tua kami ya Allah, min ibadika sholihin, min ibadika muti'in, min ibadika muttaqin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadika al-mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah, Kau kabulkan doa-doa kami pagi ini ya Allah. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti saat dari kula tutup, tadi ada yang bertanya, di shopping seperti ini di share di mana toh? Di YouTube Pondok Doaku Andistor TV. Nek kemas jenengan selong mboten wis malah langkung saya ngaji langsung. Mboten bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكل هو الحبيب الذي أعده لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم تقبل Sam.